salah satu ekosistem yang mempunyai kekayaan hayati yang besar. Upaya peningkatan produktivitas hutan alam, khususnya hutan alam sekunder, menjadi salah satu kunci keberhasilan kelestarian pengelolaan hutan alam di masa mendatang. Upaya ini dapat dilakukan dengan penerapan teknik silvikultur intensif, yang merupakan perpaduan antara 3 elemen utama, yaitu pemulihan pohon, pengelolaan organisme pengganggu tanaman, dan manipulasi lingkungan. Jadi silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktivitas hutan yang kurang produktif. Caranya adalah dengan mengkombinasikan 3 unsur pokok silvikultur, yaitu pemuliaan jenis, yang kedua adalah manipulasi lingkungan, dan yang ketiga adalah pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Manipulasi lingkungan merupakan salah satu dari 3 prinsip utama silin, yang secara harfiah berarti sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan atau penghilangan terhadap bagian, dengan tujuan meningkatkan produktivitas hutan alam. Manipulasi lingkungan itu pertama kaitannya dengan kondisi tanah. Kondisi tanah, sudah baru tanah ini harus cukup nutrisi. Cukup nutrisi sehingga kalau ditanam pohon, itu pohon ini bisa terus langsung subur. Tetapi tidak cukup hanya itu, maka dia harus diberikan suhu yang memadai. Suhu terlalu ekstrim juga nggak bisa, terlalu rendah juga nggak bisa. Salah satu keuntungan Indonesia itu adalah kita mempunyai suhu yang optimal. Suhu yang optimal, mempunyai sinar matahari sepanjang masa, mempunyai hujan sepanjang tahun, sehingga sebenarnya sangat favorable di lahan di Indonesia itu, sehingga tidak ada kata lain sebenarnya kita pasti bisa membuat hutan yang produktif asalkan elemen-elemen lingkungan tadi terpenuhi. Manipulasi lingkungan terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah penyiapan. Penyiapan lahan merupakan kegiatan menyiapkan lahan sesuai dengan teknik silvikultur yang digunakan agar pertumbuhan tanaman optimal, yang meliputi pembuatan peta rencana penanaman dengan memperhatikan arah jalur tanam, jarak antar jalur, kawasan sempadan sungai dan rawa, dan jalan angkutan. Di tingkat persemaian, di tataran persemaian, maka elemen-elemen suhu, kelembaban, jarak tanam, kemudian nutrisi, kemudian media tanam misalnya, itu bisa dioptimalkan, dengan kata lain bisa diakselerasi pertumbuhan secara optimal. Itu akan menghasilkan semai-semai yang tadi saya sampaikan, semai yang kualitasnya bagus. Penyiapan lahan sebagai bagian dari manipulasi lingkungan memiliki tujuan sebagai pedoman pelaksanaan pada tahapan kegiatan penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam, dan mempersiapkan lahan tanam menjadi tempat pertumbuhan tanaman yang optimal. Penanaman. Penanaman merupakan kegiatan regenerasi buatan berupa memindahkan bibit dari persemaian ke lahan yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan menanam bibit tersebut ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Bibit dapat berupa hasil pembiakan generatif maupun vegetatif. Di lapangan itu disiapkan dengan lubang tanam yang standar, planting time yang proper, cara nanam yang benar, akarnya tidak tertekuk misalnya. Polybag-nya juga harus dihilangkan dari semai itu, artinya polybag-nya betul-betul harus dibuang. Ini akan menghasilkan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Penanaman sebagai bagian dari manipulasi lingkungan memiliki tujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penanaman guna meningkatkan produktivitas hutan dan menunjang kelestarian hasil, konservasi maupun lingkungan. Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman adalah pekerjaan perawatan tanaman dengan cara membersihkan jalur penanaman, membunuh gulma dan pohon penaung, menebas rumput sepanjang jalur penanaman, dan menyulam tanaman mati. Pemeliharaan tanaman terdiri atas pemeliharaan awal tahun pertama, kedua, dan ketiga setelah penanaman. Sebenarnya kalau pemeliharaan itu kan agar supaya tanaman yang kita tanam itu bisa kita panen.
sampai batas waktunya tumbuh. Jangan sampai sebelum kita panen dia sudah mati dulu karena terbelit liana, karena terinjak binatang, karena hama. Hama itu dalam kaitannya dengan binatang yang baik kecil maupun besar, lalu penyakit, itu ada virus, mungkin ada bakteri, jangan sampai kena itu, sehingga betul-betul harus dikendalikan. Nah, caranya ya sedapat mungkin kalau bisa ya tidak dengan obat-obat yang sifatnya kimiawi, tapi dengan pendekatan yang ramah lingkungan, itu artinya. Pemeliharaan memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan kondisi tempat tumbuh dengan mempertahankan jumlah tanaman dan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman pokok, dan juga untuk membebaskan tanaman pokok dari berbagai bentuk gangguan tumbuhan, pengganggu, dan menyulam tanaman yang mati dengan bibit yang sehat. Tanaman itu tidak akan bisa hidup bagus kalau tanahnya itu padat, sehingga harus digemburkan. Nah, digemburkan inilah lalu diberikan 3 kg, kalau pengalaman saya selama ini 3 kg itu sudah cukup pupuk kandang, cukup memberikan sangu paling tidak selama pertumbuhan 3 tahun. Implementasi teknik silin telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas hutan alam sekunder 2-3 kali dari potensi hutan alam yang ada sekarang. Perbaikan hutan alam dengan teknik silin mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas hutan alam bekas tebangan sebagai tumpuan penghasil bahan baku industri perkayuan, penyelamat hutan alam bekas tebangan, sehingga berfungsi sebagai penjaga keragaman flora dan fauna, gudang bahan baku obat dan sumber daya genetik, dan memperbaiki jasa lingkungan antara lain dengan menyerap karbon dioksida, perlindungan tata air, dan jasa lingkungan lainnya. Saya bermimpi bahwa pada era 100 tahun kemerdekaan kita di tahun 2045, saya yakin hutan alam kita dan hutan-hutan lain yang nanti akan diterapkan dengan silin itu produktivitasnya akan kembali meningkat dan hutan kita akan kembali jaya. Itu bukan tanpa alasan. Tahun 2045 itu masih ada jangka waktu 25 tahun lagi. Kalau 25 tahun itu kita manfaatkan, maka sebenarnya dalam waktu 25 tahun itu ubikasi yang estimasi saya tinggi tadi sampai 600 kibit tadi itu bisa dicapai, sehingga pada tahun 100 tahun kemerdekaan paling tidak generasi muda saya, generasi setelah saya bisa menikmati lah apa impian saya itu. Karena saya yakin kalau kita mau dengan komitmen yang tinggi, dengan kerja keras, dengan keseriusan, itu semuanya bisa.